Yesus, aku cinta kepadamu Bapa. Yesus, haleluya, aku cinta kepadamu. Yesus, haleluya, aku cinta kepadamu. Sungguh Yesus, aku cinta kau. Yesus, haleluya, aku cinta kepadamu Bapa. Oh Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, haleluya, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kau. Amin, haleluya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Amin, haleluya. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu Bapakku. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, haleluya, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta Kau. Yesus, haleluya, aku cinta kepadamu Bapakku. Yesus, haleluya, aku cinta kepadamu. Yesus, haleluya, aku cinta kepadamu Bapa. Yesus, aku cinta Kau. Haleluya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak ku sembah. Haleluya. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Haleluya. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dengan segalanya, sungguh aku cinta Kau. Yesus, Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak ku sembah. Amin, haleluya. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Haleluya. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 15, 16, 17, Yesus sudah sarapan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Di ayat 17, Tuhan Yesus bertanya ketiga kalinya kepada Petrus, apakah benar engkau mengasihi aku? Kata Yesus. Dan Petrus berkata, Engkau tahu ya Tuhan bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus juga tanya kepada kita, apakah benar kita mengasihi Tuhan? Saya katakan, Yesus, aku mengasihi Engkau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku,
dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak ku sembah, haleluya. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak ku sembah. Amin, haleluya. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Bapa-Ku Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Biar firman-Mu selalu ku taruh dalam hatiku, agar aku tidak berdosa pada Engkau. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku. Hanya Engkau yang layak ku sembah. Amin, haleluya. Yesus, aku cinta Engkau Bapa. Oh Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami bisa hidup sampai malam hari ini di Selasa malam tanggal 5 April 2022, semua karena anugerah Tuhan. Kuduskan Bapa, sebentar kami baca firman-Mu. Engkau berfirman, kami siap dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua dicinta oleh Tuhan Yesus. Kita semua dicinta sama Tuhan. Semua kita disayang, diperhatikan, dipelihara kita sama Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Itu demikian juga kita meresponi kasih Allah. Kasih Tuhan Yesus luar biasa. Yaitu kita baca firman Tuhan. Kita renungkan kitab suci ini. Firman Tuhan. Dan menjadi pedoman, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kita didapati hidup berkenan kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus tanya kepada Petrus sampai 3 kali, saudara. Sampai tanya 3 kali, kata Yesus kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Demikian Yesus tanya kepada kita, apa benar kita benar-benar cinta Yesus lebih daripada yang lain? Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan saya katakan, termasuk Bapak Ibu katakan, benar ya Tuhan Yesus Bapakku, Engkau sangat kucintai. Sebab tidak ada pribadi lain. Dialah juru selamat yang sudah menolong kita, Dia yang sudah pelihara kita, Dia yang sudah memberkati kita. Bayangkan Bapak Ibu, kita lahir telanjang, pakaian kita tidak punya, sepatu tidak punya, sandal tidak punya, apapun kita tidak punya. Tapi kita bisa punya rumah, kita bisa menyanyi, kita bisa cinta Yesus. Ingat, itu semua karena cintanya Yesus. Bukan cinta kita yang pertama, tapi cinta mula-mula datang dari Yesus Kristus. Tuhan kita, betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa dalam dan tingginya kasih Kristus yang melimpah di dalam kehidupan kita. Oleh itu mari kita meresponi. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh dan selalu katakan, Yesus,
aku mencintai engkau. Puji Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita baca Titus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Hanya 7 ayat, karena pada waktu saya baca, saya digerakkan Tuhan untuk membaca 7 ayat. Dan berikutnya nanti besok kita lanjutkan dari ayat 8 sampai 15. Berarti kita selesai surat Titus. Karena Titus ada 3 pasal. Puji Tuhan, mari. Saya mau baca Titus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah engkau selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Ayat 7 terakhir, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca Titus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua yang setia baca firman Tuhan, yang selalu merenungkan firman Tuhan, jadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani dalam kehidupan kita. Hendaknya setiap kita lapar, merasa lapar, hauskan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 6, berbagai orang lapar, hauskan firman Tuhan, mereka akan kenyangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, dikenyangkan oleh firman Allah, dan membawa kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia kepada Tuhan, dan kita mau taat. Ini menjadi komitmen kita, yaitu kita mau cinta, setia, dan taat kepada firman Tuhan. Dan kalau taat, mari kita pelajari. Ada 3 hal selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, yang pertama, ingatkan karena mereka, supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Mari, yang pertama kita mau taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin, taat kepada gembala, taat nomor 1 kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, memiliki sifat ketaatan, memiliki sifat apa? Tunduk, yaitu nurut. Apa yang diperintahkan, seperti saya sebagai hamba Tuhan, yaitu menyarankan Bapak Ibu, mari Bapak Ibu tunduk. Saya juga tunduk kepada firman Tuhan, yaitu jadilah kita orang yang cinta Yesus. Ayo kita taat. Jadilah kita mau setia, mana kita mau setia. Dan ketiga, marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau Tuhan tetapkan pemerintah itu, kalau bukan dari Tuhan, tidak bisa, saudara. Semua di dalam kendali Tuhan. Karena di dalam alam jagat raya itu yang menentukan siapa. Ya Tuhan punya kuasa. Dia yang punya segala-galanya sebelum kita lahir. Tuhan yang menciptakan kita. Pemerintah, Tuhan yang menciptakan, memberikan kemerdekaan. Tuh bangsa Indonesia yang kita hormati, kita cintai. Kita merdeka 17 Agustus 1945. Sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan izinkan Bapak Presiden. Semua itu dari Tuhan. Pemerintah kata firman Tuhan dari Tuhan. Mari kita hormati. Kita junjung tinggi. Karena ini perintah Tuhan. Termasuk kalau kita di gereja, hormati Bapak Gembala. Hormati pemimpin-pemimpin hidup kita. Hormati kalau berumah tangga, hormati suami. Ya, termasuk anak-anak, hormati orang tua. Semua sesuai prosedur. Yang penting marilah kita selagi kita hidup ini berbuat baik, saudara. Ya, jangan saudara ini berbuat jahat. Itu perintah Tuhan sudah berkali-kali yang saya sudah berikan kepada Bapak Ibu. Mari kita ikuti hal ini. Sudah diingatkan kembali, mari kita hormati pemerintah. Apa ketentuan pemerintah? Jangan lihat kesalahan-kesalahan pemerintah. Ya, itu juga manusia, tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas kita ikuti firman Tuhan. Kalau diperintahkan sama Tuhan, hormati pemerintah, hormati pemimpinmu, orang berkuasa, ya sudah, kita bawa di dalam doa. Ya. Dan yang kedua, janganlah kita punya sifat buruk, saudara. Ya. Jadi sifat buruk yaitu apa? Janganlah mereka memfitnah, jangan mereka bertengkar. Itu sifat buruk. Kita suka berantem, memfitnah, ribut-ribut, dendam, dengki, benci. Enggak boleh, sudah buang itu. Sudah berkali-kali selalu saya katakan. Kalau saudara sifat karakter kehidupan yang lama, mari kita ubah.
Itu perintah dari Tuhan. Jangan punya sifat benci, sifat fitnah, sikap suka berantem, saudara, ya. Tidak taat, sesat seperti di ayat ketiga, menjadi hamba berbagai nafsu keinginan duniawi, kejahatan, kedengkian, keji, saling benci. Itu buang dalam nama Yesus. Miliki karakter Kristus, karakter ilahi, sifat-sifat Tuhan, karena kita anak Tuhan Yesus, bukan anak iblis, anak Tuhan Yesus. Marilah memiliki sifat karakter Kristus. Karena yang ketiga, saudara, Tuhan sudah selamatkan kita. Di ayat yang kelima, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik. Suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga, saudara. Di ayat ketujuh, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal. Suatu hari kelak yang ketiga, kita akan menerima hidup yang kekal. Oleh itu mari kita mau hidup baru, saudara. Seperti ayat 5, oleh rahmatnya, karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Yang ketiga, mari kita hidup baru, supaya kita nanti mendapatkan hidup yang kekal. Yang pertama, jadi saya ulang lagi, mari kita hormati ketentuan dari Tuhan. Hormati pemerintah. Apa yang Tuhan tetapkan kita hormati. Kita tunduk kepada Tuhan Yesus karena perintah Tuhan. Dan yang kedua, kita tinggalkan kehidupan yang lama, sifat-sifat lama, kedagingan, saling benci, berbuat jahat, niat yang tidak benar. Buang semuanya itu. Yang ketiga, mari kita hidup di dalam pembaruan di dalam Kristus. Hidup baru di dalam Kristus. Kenapa? Suatu hari kelak kita menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu sesuai dengan pengharapan kita. Dan ketujuh, marilah kita tinggalkan kehidupan yang lama, tapi hidup baru menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Seperti di dalam, saya kasih ayat terakhir, Roma pasal 6 ayat 18, saudara. Kita Roma pasal 6 ayat 18, demikian firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Sifat-sifat lama, karakter lama kita buang itu dulu, kita menjadi hamba dosa. Sifat karakter kita, kalau sifat dulu masing-masing egois, mau benarnya sendiri, hanya timbul berantem, timbul pertengkaran, dendam, dengki, saling bunuh. Itu sifat-sifat lama. Seperti Kain bunuh Habel, itu tidak boleh terjadi bagi orang Kristen saat ini. Tapi milikilah karakter Kristus, karena kita menjadi hamba kebenaran. Ya, ikuti firman Tuhan. Apa yang saya sampaikan ini, saya juga belajar begitu, saudara. Saya tidak boleh dendam, dengki, benci. Tidak boleh ngeri, saudara. Ya, suatu hari kalau kita mati, apa yang kita bawa? Tapi perbuatan baik itu yang nanti dilihat, dicatat di dalam kitab kehidupan. Ya, apapun yang sudah kerja ke Tuhan, nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Waktu mari kita mau cinta Tuhan Yesus sesuai dengan pujian Yesus. Katanya cinta kepada Tuhan. Kau cinta kepada Tuhan bukan hanya di mulut, tapi cinta kepada Yesus. Kata Yohanes 14 ayat 15, lakukanlah semua perintah-perintah Tuhan. Yaitu apa? Seperti tadi, hormati pemerintah dan tinggalkan kefasikan, tinggalkan kehidupan yang lama. Jangan suka berantem, tapi harus lemah lembut terhadap semua orang. Dan hidup baru yang ketiga, hidup baru. Kita dibenarkan oleh darah Kristus. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Supaya apa? Supaya nanti kelak kita mendapatkan hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Kita berhak, di ayat ke-7, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita, yaitu bersama dengan Tuhan Yesus. Surganya, minta ampun saudara, nanti surga kekal selamanya, bahagia, tidak ada COVID, tidak ada duka lagi, tidak ada kebencian. Di surga penuh dengan damai sejahtera selama-lamanya bersama langsung dengan Yesus. Ya, kalau bersama Yesus, aduh dahsyat. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Tinggalkan dunia, tinggalkan kehidupan lama, tapi kehidupan kita hidup di dalam ciptaan yang baru dalam Kristus. Hidup menyenangkan hati Tuhan, supaya nanti kalau kita mendapatkan hidup yang kekal bersama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu. Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kau. Katakan sekali lagi. Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu. Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu. Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu. Yesus, sungguh aku cinta kau. Haleluya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku,
Hanya Engkau yang layak disembah. Amin, haleluya. Yesus, tak terukur kasih-Mu, haleluya. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Oh haleluya. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Oh Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Amin, amin ya Bapakku. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum tidur, mari kita selalu berjaga dan berdoa, utamakan Tuhan dan hidup di dalam kehidupan yang baru. Karena suatu hari kelak, ingat akan janji Tuhan. Pengharapan kita hidup yang kekal di surga selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Sampai jumpa besok, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.